Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rani Lestari, NPM 19754003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kasus kolerasi dan regresi. Ujian akhir praktikum mata kuliah statistika. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian regresi dan korelasi. Jadi, analisis regresi yaitu digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Lalu, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Jadi, tujuan di sini yaitu menjelaskan pengertian mengenai regresi dan korelasi. Yang kedua, mendeskripsikan data hasil analisis studi kasus dalam artikel atau jurnal. Yang ketiga, menganalisis korelasi dan model regresi sederhana dalam studi kasus, jurnal, atau artikel. Yang ketiga, yaitu mengenai metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi, suatu data itu didapat dari kualitatif atau kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata. Sedangkan data kuantitatif berupa data numerik yang deskripsinya menggunakan angka-angka dan tidak menjelaskan hubungan. Data kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Umumnya data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. Biasanya data kuantitatif diperoleh ketika melakukan penelitian yang bersifat statistik. Penelitian seperti ini mengumpulkan banyak data yang kemudian akan dianalisis menggunakan analisis statistika untuk menginterpretasi data tersebut menjadi sebuah statistik. Data kualitatif umumnya dihasilkan oleh penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data didapat dari proses induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari premis khusus menuju kaidah umum. Penelitian kualitatif berfokus pada penjabaran atau mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan aspek kualitasnya, yang umumnya tidak dapat diukur dengan ukuran baku. Sementara itu, data kuantitatif dihasilkan dari penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, data dapat dari proses deduktif sampai induktif, bergantung pada hasil yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian kuantitatif fokus pada data terukur yang nantinya akan dipakai untuk menarik kesimpulan dan memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti tersebut. Lalu, selanjutnya mengenai data primer atau data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung ke objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh melalui sensus atau survei. Selanjutnya, metode-metode analisis data yang digunakan dalam beberapa artikel yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu analisis korelasi sederhana.
Jadi, koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi yaitu sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 itu berarti dia sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 sama dengan rendah. 0,40 sampai 0,599 sedang. 0,60 sampai 0,799 yaitu kuat. Sedangkan 0,40 sampai 1,000 atau 1000 yaitu sangat-sangat kuat. Selanjutnya analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Lalu yang ketiga yaitu uji analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Selanjutnya yaitu data yang saya peroleh dari artikel yang saya dapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh nantinya berupa angka, dan dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data berasal dari data sekunder. Luas lahan itu kita ganti menjadi X, sedangkan produksi kita ganti menjadi Y. Jadi X kuadrat adalah 171 dikali 171 atau 171 kuadrat atau luas lahan dikali luas lahan. Hasil 171 kuadrat yaitu 29.241 menjadi X kuadrat. Lalu produksi kita ganti atau artikan menjadi Y. Jadi 708 sama dengan Y. Jadi Y kuadrat didapatkan dari 708 kuadrat. Hasilnya 501.264. Selanjutnya X kali Y. X kali Y yaitu luas lahan dikali dengan produksi. Luas lahan yaitu X, produksi yaitu Y. Jadi 171 dikali 708. Hasilnya yaitu 121.068. Begitupun dengan tabel kedua, ketiga, keempat. Lalu pada artikel 2,
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei, yang merupakan salah satu bagian dari pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena tujuan akhir dari penelitian ini adalah menguji dan menunjukkan pengaruh antar variabel, uji hipotesis yang terdiri dari analisis korelasi sederhana, analisis koefisiensi, determinasi, dan uji regresi linier sederhana. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang diambil dari internet, referensi buku, atau literatur-literatur lainnya. Variabel yaitu kualitas pelayanan X, loyalitas pelanggan Y. Kualitas pelayanan yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Sedangkan loyalitas pelanggan yaitu pembeli ulang, memberikan referensi kepada orang lain, kebal terhadap produk pesaing. Lalu dalam artikel tersebut terdapat analisis regresi linear sederhana. Jadi rumus analisis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Dan hasilnya Y sama dengan min 6,363 plus 0,917 X. Keterangannya yaitu Y sama dengan variabel tidak bebas, X variabel bebas, A konstan, sedangkan B yaitu koefisien arah regresi. Jadi, penjelasan persamaan regresi di atas yaitu konstanta yang diperoleh pada penelitian ini sebesar min 6,363, artinya loyalitas pelanggan Y akan turun ketika variabel kualitas pelayanannya tetap. Nilai koefisien arah regresi pada penelitian ini yaitu positif 0,917. Artinya jika ada penambahan satu nilai atau angka pada kualitas pelayanan X, maka akan ada kenaikan pada variabel loyalitas pelanggan Y sebesar 0,917. Yang kedua yaitu koefisien korelasi sederhana. Di sini dapat kita lihat pada tabel tersebut hasil dari koefisien korelasi sederhana dalam artikel ini yaitu 0,597. Di sini 0,40 sampai 0,599 sedang. Jadi, berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien korelasi sederhana antara variabel kualitas pelayanan X dan loyalitas pelanggan Y sebesar 0,597. Berdasarkan pedoman interpretasi korelasi yang telah dikemukakan oleh Sugiono itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara variabel kualitas pelayanan X dan loyalitas pelanggan Y. Lalu yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi rumusnya yaitu R kuadrat dikali 100%. Di sini R-nya yaitu 0,356 yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Dikalikan dengan 100% maka hasilnya 34,9. Pada tabel tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 34,9%. Angka ini diperoleh dengan cara mengkuadratkan tadi R sama dengan R kuadrat dikali dengan 10%. R-nya yaitu 0,356, 0,356 kuadrat dikali dengan 100%, hasilnya 34,9.
sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,1% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sedangkan 34,9%-nya dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan X memiliki pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan Y. Baik, jadi kesimpulannya yaitu dari analisis data menggunakan metode-metode seperti analisis korelasi sederhana, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi dapat menentukan hubungan mengenai apakah mempengaruhi atau tidaknya produksi, kualitas pelayanan, dan lain-lain dalam suatu usaha dan sebagainya. Nah, dalam artikel terakhir saya dapat disimpulkan, yaitu berdasarkan nilai koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana, dan lainnya, kualitas pelayanan Muji Resto Depok ini memiliki pengaruh terhadap variabel loyalitas pelanggan Muji Resto Depok sebesar 34,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,1%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu kualitas makanan dan harga. Itu dapat dilihat dari koefisien determinasinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.